Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kuartal 2 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% year on year. Dan kota Beirut, Lebanon diguncang 2 ledakan dahsyat Selasa sore waktu setempat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi 5,32%. Angka ini lebih dalam dari perkiraan pemerintah yang berkisar minus 4,3%. Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020, maka ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 4,19%. Sementara itu secara kumulatif pada semester 1 2020, pertumbuhan hanya mencapai 1,26%. Menurut Suharyanto, efek pandemi COVID-19 dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi membuat ekonomi semakin terpukul. Dalam semua komponen penyumbang PDB, semua sektor mengalami kontraksi sangat dalam, kecuali pertanian yang masih tumbuh positif. Rilis BPS mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2020. Jadi sekali lagi, perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y on Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, Q2Q, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19%, sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Pada kuartal 2 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% dan kuartal pertama 2020 mencapai 2,97%. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia terkontraksi sebagai akibat pembatasan aktivitas penduduk untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Tiongkok pada kuartal kedua 2019 mencapai 6,2%, kuartal pertama 2020 minus 6,8%, dan kuartal kedua 2020 mencapai 3,2%. Amerika Serikat pada kuartal kedua 2019 mencapai 2%, kuartal pertama 2020 0,03%, dan kuartal kedua 2020 mencapai minus 9,5%. Singapura pada kuartal kedua 2019 mencapai 0,2%, kuartal pertama 2020 minus 0,3%, dan kuartal kedua 2020 mencapai minus 12,6%. Korea Selatan pada kuartal kedua mencapai minus 2,9%. Sementara Vietnam pertumbuhan ekonominya belum minus di kuartal kedua tahun ini. Sementara itu, Hong Kong pada kuartal kedua 2019 mencapai 0,4%. Kuartal pertama 2020 minus 9,1% dan kuartal kedua 2020 mencapai 9,0%. Uni Eropa pertumbuhan ekonominya jatuh cukup dalam mencapai minus 14,4%. Tim Liputan iNews melaporkan.